Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, pemimpin FPI Rizik Syihab hari ini tiba di Indonesia. Ribuan atau mungkin jutaan simpatisannya menjemput di bandara. Setiba di Jakarta, Rizik langsung menuju Petamburan. Lalu kepulangan Rizik ini apa dampak politisnya bagi Indonesia dan bagaimana pula kasus hukumnya? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, ada Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, ini ada satu pertanyaan, apa yang menyebabkan kepulangan Rizik Syihab ini begitu menuai kontroversi? Ya, saya pikir karena ini tarik-menarik ya yang tidak mudah. Ada aspek politis, ada aspek hukum, ada aspek sosiologis ya yang kemudian bercampur tuh sejak 3 tahun lalu, terutama tahun 2017 April Pak Rizik Syihab itu kemudian pergi ke Mekah untuk umroh, dan itu kemudian ada sejumlah persoalan yang mengiringinya. Kita masih ingat waktu itu ada problem hukum yang ditunjukkan kepada Pak Rizik Syihab ya, dan itu saya pikir menjadi sebuah dinamika yang kemudian tidak mudah diurai. Kenapa? Karena tentu melibatkan para pendukungnya, melibatkan konstelasi nasional yang itu punya implikasi-implikasi yang kemudian tentu pemerintah juga menghitungnya. Begitu. Saya melihat misalnya kalau dari 3 dimensi yang tadi saya sebut, memang punya implikasi ya. Pertama misalnya sisi hukum. Itu kan seingat saya ada kurang lebih 7 kasus hukum yang kemudian itu beririsan dengan Habib Rizik Syihab. Di antaranya memang sudah SP3 gitu ya, dan 3 di antara itu ada di Polda Jawa Barat. Dan itu saya pikir proses kejelasan hukum menjadi penting karena ini negara demokrasi berlandaskan hukum. Sehingga misalnya apakah kasusnya seluruhnya itu di SP3, kalau menurut versi pengacaranya kan tidak ada lagi kasus hukum yang kemudian berkelindan dengan Rizik Syihab. Nah, itu dari sisi hukum, sehingga kemudian juga negara, institusi penegak hukum seperti Polri itu harus ada transparansi, termasuk juga memberi semacam informasi kepada khalayak luas apakah keseluruhan kasus hukum, misalnya mulai kasus undang-undang pornografi, kemudian menyangkut juga penistaan agama, itu apakah kemudian seluruhnya memang SP3. Seingat saya kalau kasus Firja ya dan kasus Sampurasun di Jawa Barat ya, itu udah SP3 tuh ya. Sudah SP3. Ya. Kemudian sejumlah kasus lain bagaimana? Sehingga kemudian ini juga butuh yang namanya information role, peran informasi yang diperankan oleh para penegak hukum begitu ya. Kemudian yang kedua, Mbak Tasya, ini menyangkut aspek politis. Kenapa menyangkut aspek politis? Karena kita ingat Rizik Syihab berada di pusaran dinamika politik sejak 2014, begitu ya. Mungkin masih ingat, itu ada di belakang dukungan pada Pak Prabowo. Kemudian memuncak itu 2017, itu pada saat konstelasi Pilkada DKI, begitu ada mungkin kalau kita flashback, itu ada gerakan 212 yang itu kemudian bukan hanya politis, tetapi ada hal-hal yang terfragmentasi ya, yang itu menjurus sebenarnya pada konflik. Dan konflik, kalau bacaan sosiologi konflik itu kan ada 2 jenis, konflik realistis dan konflik non realistis. Ketika memasukkan isu suku, agama, ras antar golongan, itu kan tidak lagi sederhana. Kenapa? Karena ini menyangkut beliefs ya, menyangkut juga misalnya cohesiveness ya, kemudian ada rasa kekitaan di antara sebagian elemen warga masyarakat yang itu kemudian menjadikan Rizik Syihab sebagai patron begitu. Nah, dari sudut sosiologis ini ada implikasinya, yaitu belum rekatnya kohesivitas sosial kita pasca 2014, 2017, kemudian Pilpres 2019. Masih ada polarisasi yang ada di masyarakat akibat kontestasi elektoral, yang kemudian ada civic voluntary model di situ, ada mobilisasi masyarakat melalui isu-isu tertentu, contohnya misalnya isu agama.
Tetapi kalau secara internal mereka atau pihak yang berada di pihaknya Rizik Syihab justru cohesiveness-nya semakin tinggi begitu. Ya, itu udah pasti ya, Hmm, karena kan ada in group out group. Kalau misalnya di iya, FPI atau mungkin di komunitas alumni 212, kan bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa Habib Rizik Syihab itu menjadi ikon mereka, menjadi hmm, apa namanya patron, ya, menjadi bahkan simbol yang iya, kemudian mendapatkan juga apa namanya peneguhan itu dari ragam kanal termasuk di media sosial dan di media mainstream karena pemberitaan soal Habib Rizik Syihab ini 3 tahun ini meskipun tidak ada di tanah air tetap kan menjadi menu berita langganan begitu ya sehingga kemudian memberi semacam peneguhan pada Pak Habib Rizik Syihab ini untuk kemudian menjadi salah satu ya tokoh di antara simpul gerakan 212 yang kemudian eksistensinya makin meluas kemudian diakui di jejaring kelompok mereka begitu. hmm, Contoh misalnya hari ini kembali kan ada semacam stimulan, ada rangsangan untuk kembali memosisikan seperti apa nih Rizik Syihab dalam konstelasi politik Indonesia hari ini dan ke depan. Itu yang paling penting sebenarnya. hmm, Kalau in group aja kohesi sosial terbentuk misalnya di kelompok FPI atau misalnya kelompok 212 itu menurut saya belum menjadi sebuah hal representasi. yang belum menjadi representasi ya apa namanya multikulturalisme masyarakat Indonesia kan. Hmm, Sehingga yang paling penting sebenarnya seperti apa sikap Habib Rizik ke depan dalam menghadapi ragam persoalan. Misalnya saya sih berharap begini, satu ada kepastian hukum yang kemudian tidak menggantung begitu ya. Sehingga kemudian semua warga negara itu kan dalam posisi sama. iya. Termasuk saya pikir juga itu untuk melindungi martabat dan kehormatan Habib Rizik juga gitu. Mhm, Kalau misalnya memang tidak bersalah, maka negara dalam konteks ini melalui institusi penegakan hukum mendeklar itu bahwa Habib Rizik misalnya tidak bersalah. Tetapi kalaupun misalnya ada persoalan, maka ada proses hukum yang kemudian itu ditindaklanjuti. Nah, kepastian hukum itu menjadi landasan negara demokrasi, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, what next misalnya dalam konteks power relations atau relasi kuasa, misalnya relasi kuasa antara pemerintah dengan Habib Rizik. Menurut saya sih Habib Rizik bisa tetap memosisikan diri sebagai kekuatan di luar pemerintahan, begitu mhm, ya. Dia bisa aja melakukan kritik terhadap pemerintah karena saya pikir hak itu dilindungi oleh konstitusi. Artinya ada freedom ya untuk iya. kemudian melakukan kritik, cuman jangan kemudian kritiknya melampaui hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam konteks negara hukum begitu. Iya, Misalnya Mbak Tasha bisa lihat bagaimana misalnya beliau bisa meyakinkan bahwa gerakan-gerakan misalnya di jalan ekstra parlementer yang nanti misalnya bisa aja melibatkan teman-teman FPI atau teman-teman underbow-nya begitu itu untuk kemudian taat juga pada aturan hukum begitu. iya. Uh, ya, gimana? Iya, tetapi pada kenyataannya memang selama ini yang Hmm. dilakukan oleh Habib Rizik ini kan memang selalu menyuarakan atau memposisikan dirinya sebagai oposisi yang cukup kencang begitu ya, dengan cukup vokalnya mengkritisi pemerintahan saat ini dan sebagainya. Apakah nantinya ini tidak akan bisa menjadi ujian berat begitu bagi pemerintah? Nanti dijawabnya Mas Gun-Gun usai jeda berikut ini. Kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut. Kembali di Nusantara Petang, kita masih membicarakan mengenai kepulangan Rizik Syihab yang menjadi kontroversi bersama dengan Mas Gun-Gun, pakar komunikasi politik. Mas Gun-Gun, ini tadi dikatakan bahwa posisi Rizik Syihab yang selama ini memang berada di kubu oposisi dan ini sebenarnya baik saja begitu ya, asalkan bisa memposisikan dirinya untuk tidak kelebihan batas begitu. Tetapi kan pada kenyataannya selama ini memang beliau adalah sosok yang cukup vokal menentang pemerintahan begitu. Dan ini tentunya juga berdampak terhadap para pengikutnya. Apakah ini tidak akan jadi ujian berat ke depannya bagi pemerintah dengan kepulangannya beliau? Sebenarnya kritik sekeras apapun ya, selama memang kritik yang berbasis pada program, berbasis pada
hal yang memang seharusnya dikritik ya, misalnya menyangkut kelebihan atau kekurangan, terutama kalau kritik kan pada kekurangan pemerintah, itu sah dan wajar. Yang kemudian tidak boleh dilakukan itu adalah ketika misalnya melakukan tindakan-tindakan anarkis begitu. Contoh misalnya provokasi gitu ya, atau misalnya mobilisasi orang dengan cara-cara yang bisa masuk ke dalam pelanggaran seperti hate speech misalnya, gitu ya, atau misalnya menstimulasi sara suku agama ras antar golongan dalam konteks memecah belah. Itu provokasi yang berbasis sara, hate speech ya, atau misalnya penyebaran hoax, itu tentu tidak boleh. Iya, dan itu kan dilakukan oleh Rizik Syihab pada waktu hari lahir Pancasila ya, kalau tidak salah tahun 2008 waktu itu yang membuat Rizik Syihab tersangkut dengan kasus yang pemukulan AKKBB itu ya, kalau nggak salah Mas Gun-Gun. Nah ini dengan ketika itu nanti terulang lagi, kira-kira kemungkinannya seperti apa ini? Nah, makanya itu kemudian juga tadi seperti saya di prolog, dalam dimensi hukumnya harus jelas gitu. Kan ketika misalnya memang waktu itu dipersoalkan, polisi menangani, bagaimana proses penanganan itu oleh polisi begitu, tindak lanjutnya seperti apa, konstruksi hukumnya seperti apa. Jangan sampai kemudian masyarakat mempersepsikan seperti apa, misalnya Ada pembiaran begitu ya? pembiaran misalnya, atau mungkin juga bagi sebagian pendukungnya itu adalah bentuk abuse of power begitu. Nah ini kan dua hal yang tidak bisa diputus dengan subjektivitas masing-masing nih, ya kan? Iya. Kan subjektivitas pendukung Habib Rizik dengan subjektivitas sebagian lagi masyarakat yang menganggap bahwa Habib Rizik melakukan pelanggaran hukum itu harus difasilitasi oleh negara lewat hadirnya penegakan hukum, kan begitu. Iya. Dan itu bukan domain kita, bukan domain Batasya, bukan domain saya, tapi domain penegakan hukum. Oleh karena itu, maka instrumen penegakan hukum itu menurut saya menjadi penting sebagai justifikasi gitu ya, seperti apa konstruksi persoalannya dan putusannya nanti. Karena apa, semua orang harus diposisikan sama di muka hukum. Iya, jadi ini tergantung juga pada respon dan ketegasan dari pemerintah ya, Mas Gun-Gun. Ini kemudian juga ada anggapan bahwa sosok Rizik ini bisa dijadikan komoditas politik. Menurut Anda bagaimana? Kalau itu realitas yang sudah terbaca sejak lama kan, bahwa misalnya Habib Rizik sejak 2014 itu selalu berada dalam pola hubungan kuasa dengan berbagai kekuatan politik yang bertarung, terutama dalam kontestasi elektoral begitu. Contohnya tadi sudah saya sebut, misalnya di 2017, di 2014, bahkan di 2019 itu masih pendekatan sosiologis ya, bukan pendekatan rasional dan bukan pendekatan psikologis dalam mobilisasi orang ya melalui pendekatan primordial, itu kan masih dilakukan begitu. Sehingga apa, kalau disebut tadi Habib Rizik terutama misalnya dengan basis masanya itu menjadi komoditi, ya memang tidak terhindari begitu. Kan bagaimanapun pendekatan itu digunakan gitu di 2019 pun di 2014. Artinya apa? Secara politis itu ada fungsi free rider ya, yang kemudian mungkin sama-sama ada punya keuntungan bersama, mutual benefit ya, antara kekuatan politik yang bertarung itu dengan elemen organisasi massa seperti misalnya FPI yang kemudian menempatkan Habib Rizik itu sebagai jangkar, dan pada akhirnya kemudian jangkar ini bisa meluas atau menyusut sesuai dengan konteks isu yang kemudian dimainkan, seperti misalnya di 212 itu kemudian jangkarnya meluas gitu ya, karena memang ada isu yang bisa diamplifikasi begitu, yaitu soal penistaan agama, dan itu kalau kita lihat misalnya pergerakannya di 2017 itu kemudian sangat riskan bagi keutuhan ya Republik ini, yang memang mau nggak mau kita ini negara Pancasila yang multikultural begitu. Itu yang kemudian harus menjadi hal yang terus diingatkan kepada masyarakat. Oke, baik. Baik, terakhir Mas Gun-Gun, untuk kesimpulannya dengan adanya kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia, ini kira-kira dampaknya bagaimana secara politis, sosial, dan juga keagamaan di Indonesia?
Saya melihat begini, pertama itu akan sangat bergantung juga pada aksi reaksi setelah Habib Rizik ini datang, gitu ya. Misalnya seperti apa posisi pemerintah, jangan sampai kemudian juga terkesan pemerintah represif dengan tanpa alasan, gitu ya. Kecuali memang ada proses misalnya di wilayah penegakan hukum yang dilanjutkan, misalnya kalau memang ada proses-proses hukum yang belum tuntas. Jadi aksi reaksinya seperti itu, misalnya di wilayah hukum ya. Jangan sampai kemudian ada equivocal communications dari pemerintah juga, membuat komunikasi yang tidak jelas, ngambang, seperti misalnya apakah betul pemerintah punya andil dalam kepulangan Habib Rizik misalnya, ya kan? Itu kan juga menjadi tanda tanya tuh di masyarakat. Apakah betul misalnya Habib Rizik tidak ada deal tertentu misalnya dengan representasi dari pemerintah, atau memang betul-betul Habib Rizik datang pulang mengurusi dirinya dengan jejaring yang dimiliki oleh komunitasnya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah aksi reaksi dengan sejumlah isu ke depan. Maksud saya Habib Rizik kan tadi saya dengar dalam live ya, pada saat berbicara di depan pendukungnya, itu akan tetap melakukan kritik begitu ya terhadap rezim Pak Jokowi. Nah, ini juga tentu akan sangat bergantung pada isu-isu yang besok atau lusa muncul misalnya. Nah, apakah kemudian isu-isu itu kemudian memantik hal-hal yang bisa kemudian diamplifikasi gitu ya, untuk menjadi sebuah isu-isu yang snowball terus membesar gitu, seperti bola salju atau mungkin bola api, atau sebenarnya Habib Rizik cooling down ya dalam isu-isu yang kemudian muncul ke depan. Itu juga akan sangat bergantung pada stimulus respon dengan Habib Riziknya gitu. Nah, yang terakhir itu menurut saya seluruh jejaring organisasi baik itu FPI maupun eksponen 212 menurut saya penting untuk kembali merefleksikan peran dan fungsinya. Maksud saya begini, saya sendiri mendukung untuk kemudian warga masyarakat itu termasuk FPI atau siapapun itu melakukan kritik terhadap pemerintah jika memang pemerintah ada salah. Cuman memang kritiknya itu harus konstruktif, jangan sekali lagi menjadikan isu yang daya ledaknya tinggi seperti isu agama itu untuk memprovokasi satu kelompok tertentu di masyarakat sehingga menjadi stimulan bagi konflik yang sulit untuk kemudian disembuhkan di masa mendatang. Oke, baik. Mas Gun Gun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Batasan. Ya.